Hai, apa kabar? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai wawasan Nusantara. Mulai dari pengertian, tujuan, asas, fungsi, implementasi, dan peran-peran penting generasi muda, hingga faktor-faktor yang dapat memudar pemahaman akan wawasan Nusantara yang akan dibawakan oleh teman-teman saya yang kece-kece. Untuk itu, saya harap teman-teman semua bisa menyaksikan video ini hingga akhir, agar materi yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sebuah bangsa tentang dirinya di tengah-tengah lingkungan strategis yang bergerak serba cepat dan dinamik, agar bangsa tersebut tetap eksis dan survive. Pengertian lain dari wawasan Nusantara secara terminologi, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang sebuah nation state tentang diri dan lingkungan strategiknya, yang berupa serba dinamik dengan mempertimbangkan aspek kultural, historis, geografis, ruang hidup, idealisme, falsafah negara, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup, dan perkembangan kehidupan serta kemampuannya dan saingnya. Adapun tujuan wawasan Nusantara sebagai negara yang dikaruniai keberagaman luar biasa sudah menjadi penting bagi kita semua untuk memahami tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan nasional yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah sebuah kaidah atau ketentuan dasar yang wajib untuk dipatuhi, dilakukan, dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat demi wujudkan tujuan bersama. Jika asas-asas ini diabaikan, maka tujuan nasional otomatis juga semakin jauh dicapai dan terselesaikan. Asas wawasan Nusantara meliputi yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia harus memiliki tujuan dari kepentingan yang sama yang berlandaskan nilai nasionalisme. Contohnya, seperti masa penjajahan di mana masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang sama, yaitu ingin merdeka. Dan pada masa sekarang, kepentingan dan tujuan tersebut ada pada Pancasila. Salah satunya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adapun wawasan Nusantara ataupun asas wawasan Nusantara yang lain, yaitu keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, serta kesetiaan. Fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, fungsi wawasan Nusantara ialah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua tindakan dan perbuatan. Namun, fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu sebagai wawasan pembangunan. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama ini sebagai wawasan pembangunan di dalam Indonesia. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional yaitu sebagai konsep sosial yang memegang peran penting dalam perencanaan, pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara ini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Fungsi ini berisi pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan merupakan status yang sangat penting dalam wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat. Dengan tujuan
agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional yang dapat dilihat dari hierarki nasional sebagai berikut. Pertama, Pancasila atau Dasar Negara sebagai landasan ideal. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional. Ketiga, Wasantara atau visi bangsa sebagai landasan nasional adalah untuk mewujudkan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat yang berisi tentang tujuan negara. Keempat, ketahanan nasional atau konsepsi bangsa sebagai landasan konsepsional. Kelima, GBHN atau kebijakan dasar negara sebagai landasan operasional. Adapun implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara bisa kita lihat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara dalam bidang-bidang di bawah ini. 1. Bidang politik. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan kehidupan berpolitik seperti melaksanakan pemilu dengan menjalankan sistem demokrasi. Poin yang kedua, hukum yang berlaku di Indonesia merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Poin yang ketiga, menjaga serta mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Poin yang keempat, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah serta partai. Dan poin yang kelima, yaitu keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri dan juga memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Dan adapun juga pentingnya generasi muda memahami wawasan Nusantara. Generasi muda harus memahami wawasan kebangsaannya, juga harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan cara saling menghargai perbedaan, yang dimulai dari perbedaan pada hal-hal kecil. Generasi muda juga harus menjadi penggerak dalam menaati peraturan, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping menjaga stabilitas nasional. Kehilangan wawasan tentang makna dan hakikat sebuah bangsa dan kebangsaan akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan. Konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam kehidupan sosial itu bisa melahirkan ancaman disintegrasi bangsa, apalagi bangsa Indonesia merupakan bangsa plural atau majemuk, yang terdiri dari beragam suku, golongan, dan agama, yang mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor-faktor memudarnya pemahaman bangsa tentang wawasan Nusantara. Poin pertama, faktor internal pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintahan saat ini. Yang kedua, sikap kekeluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan sehingga yang para pemuda meniru sikap tersebut. Poin ketiga adalah demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa. Yang keempat, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain di dalam aspek kehidupan. Yang kelima adalah timbulnya entonasi. Adapun faktor eksternal dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, cepatnya arus globalisasi yang berimpas pada moral pemuda, seperti meniru kebudayaan lain, contohnya misalnya memakai pakaian-pakaian minim yang mencerminkan budaya barat. Yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan manusia, seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitar, dan sikap acuh tak acuh kepada pemerintah.